102,8 Serangga FM. Pecinta Serangga sudah di jam 9:19. Selamat pagi untuk yang baru aja bergabung. Hari ini Selasa 22 November 2022. Kita sudah masuk di sesi live Instagram. Yang ditunggu-tunggu nih di Suara Parlemen. Sudah lama nih kita nggak masuk di segmen Suara Parlemen, dan alhamdulillah salah satu anggota dewan dari Kabupaten Serang ya, DPRD Kabupaten Serang sudah hadir di studio Serangga FM. Tadi sudah kita sounding. Ini Komisi 4 ya Pak Jejat ya? Sekarang di Komisi 4. Ada di Komisi 4. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad Jejat. Selamat pagi juga Bu Fitri. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kali kedua ya mampir ke Serangga ya Pak? Iya, yang kedua. Yang kedua. Langsung ya. Betul. Kalau live Instagram kayaknya udah sering ya Pak Jejat ya. Baik. Nah, pecinta Sergel, Pak Ahmad Jejat ini anggota DPRD Kabupaten Serang dari fraksi PKS ya Pak? Benar. Dari Komisi 4? Komisi 4. Dan tergabung juga dalam Pansus Puspemkab. Percepatan pembangunan Puspemkab. Nah, di percepatan pembangunan Puspemkab yang kita ketahui bersama nih, Kabupaten Serang saat ini sedang membangun pusat pemerintahan Kabupaten Serang di Ciruas ya kalau tidak salah. Di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas. Nah, ini luar biasa yang sudah beroperasi kalau tidak salah BKPSDM ya Pak, satu UPD. 2021 dibangun satu lokasi BKPSDM. Sekarang dibangun lagi ada 5 yang dibangun sekarang. Yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Diskoperindak, terus Dinas Pertanian, dan satu lagi Dinas Tenaga Kerja, satu lagi apa ya? Ada 5 OPD. Ada 5 OPD. Hampir rampung ya kalau nggak salah ya Pak Haji. Satu lagi itu Diskoperindak, Disnaker, Distan, Dinkes, Disnaker sama BKPSDM. Ada 6 ya? Total 6. Ya, BKPSDM, Disnaker, Diskoperindak, Distan, Dinas Pertanian, Dinkes, dan Disnaker. Oke, berarti yang sudah beroperasi kan ada BKPSDM. Iya, satu karena dibangun 2021. Yang 5 ini sudah hampir tahapan finishing mungkin ya Pak Ya, Jejat ya? Sudah 80%. 80%. Kemarin kita terakhir juga melakukan pengawasan ke sana, tinggal proses finishing saja. Insya Allah dan nanti mungkin tahun depan ya sudah mulai bisa digunakan ya. Karena perjanjian dengan pelaksananya kan akhir tahun ini harus sudah selesai. Jadi tahun depan bisa dipastikan itu sudah bisa dioperasikan. Alhamdulillah. Jadi BKPSDM nggak sendirian ya di sana. Nggak sendirian, iya ada temannya. Ada teman OPD lain yang berdekatan. Sebenarnya ada Polres Kota Serang juga, Polres Kabupaten Serang ada di sana di awal ya. Iya. Jadi sudah ada tetangga. Sudah ada tetangga, cuma jaraknya memang agak jauh dengan kantor Polres Kabupaten Serang ya. Betul. Tapi alhamdulillah ini kalau sudah 5 OPD lainnya sudah rampung nanti akhir tahun, insya Allah tahun depan sudah mulai operasi di sana ya. Nah, pecinta Sergel ini khususnya untuk masyarakat Kabupaten Serang, kita kan live di Instagram juga nih Pak Jejat. Jadi untuk yang mau tanya-tanya boleh banget, apalagi Pak Jejat ini juga masuk dalam anggota Pansus ya, percepatan pembangunan Puspemkab kawasan Kabupaten Serang. Tema yang kita angkat kali ini di mana eksekutif dan juga legislatif ini kan memang harus selalu bergandengan istilahnya ya. Apalagi untuk mendorong percepatan pembangunan Puspemkab. Nah, ini masuk dalam Pansus nih Pak Jejat. Tentu saja banyak kemarin juga sedang membahas perda begitu ya. Ini sudah jadi perda atau masih dalam raperda nih Pak Jejat? Iya kan, kenapa harus ada perda ya? Perda hukum ya. Hukum. Pertama, dasar hukumnya dari beberapa dasar hukum tentunya itu kan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang lahirnya Kota Serang di Provinsi Banten. Betul. Ini kan berarti kan ada pemerintahan baru kan? Betul. Yang ada di wilayah Kabupaten Serang, itu namanya Kota Serang. Betul. Yang kedua, itu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 bahwasannya pemerintahan Kabupaten Serang itu dipindahkan ke Kecamatan Ciruas. Jadi kan berarti kan ini kan berarti kan amanah undang-undang yang harus dilaksanakan. Betul. Juga kalau kita melihat tes balik ke belakang itu tentang RPJMD, di RPJMD Bupati yang periode sekarang 2021-2026 itu di sana disebutkan bahwasannya percepatan pembangunan Puspemkab bagian daripada RPJMD pemerintah Kabupaten Serang. Tentunya pemerintah itu dan pemerintah itu kan DPRD dengan kepala daerah tentunya. Ini berarti kan amanah undang-undang yang harus segera dilaksanakan. Betul ya, otomatis juga harus memiliki pusat pemerintahan Kabupaten Serang ya. Karena tuntutan dari Kota Serang juga kan sudah ada tentunya. Di media pernah mungkin ya mendengar ya bahwasanya Kota Serang ingin segera adanya biasanya ya Kabupaten Serang ingin secepatnya pindah ke Puspemkab ya. Tentunya ini harus ada dorongan
namanya Perda. Perda tersebut. Iya. Melalui Perda ini kan tentunya pertama kan tujuannya kita ingin mengukur sejauh mana kan gitu, maksudnya dari segi pendanaan. Betul, anggaran ya. Anggaran, utama ini. sumber anggarannya dari mana, terus maksudnya ini berapa tahun pelaksanaannya. Di sana disebutkan bahwasanya ini kan 9 tahun ya. Insya Allah 9 tahun ini harus tuntas ya. Artinya pemindahan Puspemkab atau pemerintahan Kabupaten Serang ini ke Ciruas ke Serang. Iya. Betul, karena kan memang dilakukan nggak bisa sekaligus ya, jadi Benar. secara bertahap. Apalagi tadi kan anggarannya juga digelontorkan tidak sedikit. Tidak gitu. sedikit. Dan ini kan rencananya kan multi-years ya, tahun Betul. jamak, artinya Betul. setiap tahun akan dianggarkan. Betul, jadi bertahap ya. Bertahap. Mana saja OPD yang mungkin diprioritaskan. Prioritaskan dulu ya, mungkin terutama OPD yang ada di pusat pemerintahan yang sekarang ya, itu mungkin bisa diprioritaskan, atau gedung-gedung yang memang kondisinya itu tidak layak, sudah Betul. tidak layak untuk dihuni ya. Apalagi dengan SDM-nya nah banyak gitu iya ya. seperti itu, contoh di Skoperinda kan itu kan sering kebanjiran kalau hujan kan, seperti itu kan. Iya. Makanya ini skala prioritas juga untuk dipindahkan ke Puspemkab itu. Insya Allah nih ya secara bertahap. Jadi masyarakat Kabupaten Serang ini nanti akan memiliki kawasan pusat pemerintahan seperti halnya KP3B begitu di provinsi ya. Jadi Kabupaten Serang juga nanti akan memiliki di mana di satu tempat, nggak usah jauh-jauh lagi nih cari dinas ini di mana, OPD ini di mana. Nah jadi satu tempat, satu kawasan yang sama. Ini rencanakan 60 hektar. 60 hektar itu 40 hektar untuk kapling, artinya dinas-dinas ya terkait termasuk gedung bupati dan DPRD. Nanti 40%-nya itu untuk sarana prasarana dan 20%-nya itu ruang terbuka hijau. Apalagi kalau lihat dari jalan tol tuh terlihat ya. Iya, terlihat sekali ya. Jadi kan jadi maskot Kabupaten Serang ke depannya kan seperti itu. Betul. Sekarang juga kan lagi dibangun akses jalannya kan. Betul. Dari depan depan ini pom bensin itu kan dekat perusahaan Kolonina itu kan ada situ akses jalan. Infrastrukturnya juga harus didukung Didukung, begitu, terutama akses jalannya. Akses jalan. Rencanakan 2 arah gitu Mas. Betul. Kemudian juga pendukung lainnya, sarana air dan lain sebagainya pun juga tentunya saat ini masih dalam proses pembangunan. Jadi ini kan untuk air ini kan ada kendala kan. Artinya suplai air ini selama ini kan ada permasalahan. Makanya di sana juga ada keterlibatan PDAM ya untuk menyuplai air untuk Puspemkab, dan sekarang lagi proses pembangunan instalasi airnya. Instalasi air. Jadi nanti juga untuk menyuplai Benar. kebutuhan air gitu ya dari masing-masing OPD. Wah ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat di tol ya, kalau misalnya itu apa? Tadi awal juga ini Puspemkab. Jadi akhirnya tahu karena terlihat jadi Benar. jelas begitu. Iya. Nah terkait dengan teman-teman di Pansus Puspemkab nih, saat ini selain perda yang juga tentu saja sedang dibahas begitu dengan eksekutif ya Pak Jajat, apalagi nih Pak perkembangan yang mungkin ada di Pansus tersebut untuk pendorongan percepatan pembangunannya sendiri? Iya, ada beberapa yang jadikan isu ya di sana di Pansus. Pertama adalah terkait legalitas, maksudnya kan artinya ketersediaan tanah 60 hektar itu sudah tersedia apa belum kan? Apakah sudah dibebaskan Ya, semua? informasinya kan ada beberapa persen lagi yang dalam proses konsinyasi ya pengadilan. Artinya ini kan proses namanya seperti itu. Juga salah satunya ada legalitas itu. Yang kedua adalah isu dari mana dananya kan? Anggarannya. Karena nggak mungkin semuanya berasal dari Puspemkab ya, dari Pemkab Serang. Benar, kita kan kondisinya kan pasca pandemi ini juga PAD kita juga kan menurun. Betul. Makanya salah satu anggarannya itu adalah bantu ya yang kita harapkan. Bantuan keuangan gitu. Karena ini kan untuk mempercepat kan maksudnya pemindahan ibu kota yang ada di Kota Serang untuk pindah ke Kabupaten Serang. Berarti ini dorongan dari Provinsi Banten. Benar, gitu ya. itu yang paling itu, dan ini waktu juga dijadikan sebuah bahasan, artinya ini 9 tahun cukup enggak kan gitu maksudnya. Jangan-jangan nanti molor kan begitu. Jangan-jangan kalau bisa sih lebih cepat ya. Iya, bisa lebih cepat. Cuman kalau misalkan kita prioritaskan Puspemkab, artinya kan bagian lain nggak bisa terpenuhi anggarannya kan, itu permasalahannya kan. Jadi karena harus banyak skala prioritas. Benar, ini harus kan ada beberapa RPJMD yang akan harus dipenuhi kan oleh pemerintahan sekarang ini. Pada sekarang itu salah satunya Puspemkab, bukan hanya Puspemkab dan permasalahan. Sektor lain juga harus diperhatikan. Harus dipenuhi juga ya. Jadi harus ada solusi bagaimana anggaran ini bisa tercukupi. Salah satunya adalah bantuan keuangan dari provinsi. Kalau untuk pusat sendiri ada arah ke sana nggak nih Pak Jajat? Iya, ini kan kita juga kan rencana mau studi banding ya, studi banding ke daerah lain yang sudah punya Puspemkab gitu maksudnya. Dan ini kita juga
akan menanyakan sumber pendanaan itu selain dari gubernur pusat ada nggak kan seperti itu. Iya. Karena ini kan perda ini kan pertama kali ya, mungkin di Indonesia kali ya, Betul. ada percepatan Pembangunan. pembangunan pusat pemerintahan. Makanya kan ini sumber dananya bisa nggak selain dari APBD Kabupaten Serang, dari provinsi, juga dari pusat, bisa nggak ada peluang nggak di sana. Yang penting tugas kita kan menyelesaikan perda ini. Betul, Karena betul. perda ini juga ditunggu-tunggu mungkin kan oleh provinsi. Betul. Bagian daripada rujukan upaya hukum untuk penganggaran di tahun berikutnya secara bertahap tiap tahun dianggarkan seperti itu. Betul, karena tadi multi-years tadi Multi-years, secara tahun jamak ya. tahun jamak ya. Jadi kalau dari estimasi targetnya adalah 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun untuk sampai dengan rampung ya untuk pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Ini saya coba sambil menyapa ya Pak. Iya. Ada Yoki 23, semangat Pak Dewan, mudah-mudahan lancar terus nih. Iya. Ini ada penyemangati karena Pak Jajat ini juga masuk dalam anggota pansus ya, percepatan pembangunan Puspemkab. Nah tadi selain juga tentu saja mendorong eksekutif begitu ya, dan juga dari segi pengawasan di teman-teman DPRD. Nah ini tentu saja juga ada bantuan keuangan yang kita harapkan juga nanti ada dari Provinsi Banten begitu ya untuk Kabupaten Serang. Nah selain itu juga mungkin banyak yang ingin tahu total ada kurang lebih 29 OPD nanti ya. 29 OPD plus 3 plus 2 yaitu gedung DPRD dan gedung Wah. Bupati. Nanti Pak Jajat yang akan berkantor di sana nanti ya. Oh iya, kalau misalkan sudah dibangun. Sudah dibangun nanti Iya, akan iya, masuk iya. di sana ya. Iya, 2024, insya Allah 2024 informasinya. 2024 ya. Berarti harus maju lagi nih Pak Jajat. Ya insya Allah. maju lagi. Nanti kita coba tanya ini ya, Iya. target pribadinya Pak Jajat akhir deh. Oh, gitu. Nah, ini terkait dengan Puspemkab lagi nih. Ini tadi kan ada gedung DPRD, Polres sudah beroperasi di sana. Nanti akan ada 29 OPD. Nah, yang prioritas lagi nih Pak, yang memang saat ini sedang digodok di Pansus begitu. Iya. Apakah tahun depan begitu? Dan ini kan sudah ada 5 OPD lagi yang sudah 80% ya. Tahun depan seperti apa nih Pak? Ya, ini kan ada amanah undang-undang Mhm. bahwasanya kita harus membangun namanya mall pelayanan publik. Oh, satu pintu ya. Satu pintu. Ini nanti DPPTSP tentunya akan menyatu di sana. Jadi mungkin tahun depan kita akan fokus sana, akan fokus pembangunan mall PTSP. pelayanan publik sekalian ada dinas PTSP-nya. Itu tahun Dan depan. tadi saya kasih masukan juga, Bantu sebenarnya sudah turun ya. Kita kan ada bantuan untuk 2 gedung ya, Iya. 2 gedung tahun ini. Maksudnya itu dari Provinsi Dari Banten. provinsi. Iya, artinya ada 2 gedung ya kurang lebih 3 miliar ya anggarannya. Yang digelontorkan Iya, dari provinsi. bantuan Iya. keuangan. Alhamdulillah ya. Iya. Ini jadi 2 gedung Iya, ya. iya ada 2 gedung seperti itu. Jadi ke depan itu targetnya adalah mall pelayanan publik karena ini amanah undang-undang yang harus segera dilaksanakan seperti itu. Sekarang juga kan lagi dibangun ruang terbuka hijau ya, Betul. kayak taman seperti itu, Betul, betul. seperti itu. Nanti itu skema ini sangat lengkap nanti ke depannya. Ada namanya nanti mungkin ada beberapa kantor partai politik yang akan dibangun di sana, tapi yang membangun tentunya partai ya, bukan dari APBD. Iya. APBD itu apa? Puspemkab hanya menyediakan lahannya saja, maksudnya. Juga nanti informasinya akan dibangun juga taman demokrasi. Gitu. Nanti artinya nanti yang demo-demo itu kan disiapkan lahannya. Sudah ada Iya. tempat untuk Benar, menginspirasi jadi gitu ya. tidak perlu lagi di jalanan, kan seperti itu kan sudah disiapkan tempatnya. Sudah ada lokasinya. Artinya kita membuka ruang publik untuk mereka yang akan menyampaikan aspirasinya. Betul. Seperti itu. Wah, ini luar biasa. Gitu. Ini juga kan rencana ada penambahan pembebasan lahan sekitar 16 hektar ya. Di luar dari 60 tadi. 60 hektar itu Oh. karena ada beberapa akses jalan itu jangan sampai satu pintu ya. Ada pintu lain. pintu lain ya. Makanya ini lebih dipikirkan ketika ada permasalahan kan bisa aja kan seperti itu. Jadi kita ada pintu alternatif selain pintu yang ada di sekarang ini. Betul. Jadi ada jalur lain Benar. begitu ya. Nah, ini luar biasa, 60 hektar tadi luas sekali. Luas. Dan ini bisa mencakup seluruh tadi ya OPD dan Insya beberapa Allah, ya. badan lain ya. DPRD. Ada juga lembaga vertikal ya, kayak kejaksaan ya. Nah. Kita kan udah siap lahannya juga. Iya. Terus mungkin KPU kan mereka terus sekarang kan ada Polres Kabupaten Serang. Betul, misalnya. betul. Kita sama lahannya gitu, seperti itu. Nanti masyarakat itu hadir cukup satu titik tapi bisa ke Bisa beberapa kemana? tempat. Benar, seperti itu. Betul. Jadi nggak repot ya kalau sekarang repot. istilahnya kan ini dinas ini di mana ya? Gimana? Seperti itu ya. Kita kan kadang-kadang nggak tahu ya. Ada yang ternyata kan nggak tahu. Kita kan menyebar di beberapa wilayah kota Serang. Seperti itu. Karena masyarakat kesulitan juga kan. Iya, masih Akses. bingung ya Nah. gimana nih, harus cari di Google Map dulu. Tapi nanti Ya. insya Allah kalau sudah rampung istilahnya secara bertahap ya, karena tadi multi years, mudah-mudahan ini juga masyarakat
apa namanya bisa tidak kesulitan untuk mencari tadi, apalagi untuk pelayanan publik. Nah, kalau dari akses sendiri seperti apa nih Pak Jejer? Akses jalan ya. Akses jalan. Sekarang itu memang tahap pertama adalah pembebasan, sudah dilakukan pembebasan. Kemarin kita juga sidak kembali kan, di sana udah mulai pengurukan kan, tahap pengurukan pertama lah, artinya tanah merah berikut drainasenya ya, itu udah sampai ke pintu gerbang Puspemkab. Memang yang agak kesulitan nanti itu pembuatan jembatan itu, jembatan yang melewati jalan tol kan ke depan seperti itu. Di situ juga kan ada instalasi pipa segala macam. Ini tentunya harus diperhitungkan matang kan seperti itu. Jadi memang akses jalan ini salah satunya adalah upaya kita untuk mempercepat ya akses kendaraan menuju Puspemkab. Karena dirasakan saat ini kan jembatannya kan jembatan lama itu kan paling 4 meter ya lebarnya ya. Jadi ketika ada berpapasan itu kan nggak bisa ya. Betul. Sekarang kan nanti rencana dibangun juga jembatannya yang melewati tol Serang Merak ya Pak, Merak Jakarta ya seperti itu. Nah itu juga yang paling utama kan adalah akses jalannya dulu. Jadi nanti kan untuk keluar masuk pun apalagi tahun depan sudah lumayan nambah lagi OPD yang akan beroperasi gitu ya. Baik, nah karena ini multi years 9 tahun, dari Perda sendiri ada tidak sih Pak, istilahnya dalam 1 tahun itu harus membuat sekian gedung? Ya sebenarnya kan ada ya, jadi rencana itu kan kalau hitung-hitungan gitu kan sekitar 200 miliar ya per tahun anggarannya. Tapi itu kan baru perencanaan ya, perencanaan gitu. Maksudnya sudah direncanakan tentunya ya 200 miliar lah dipersiapkan setiap tahunnya, di atas 200 miliar kurang lebih. 200 miliar, berarti kalau hitung-hitungan gedung itu berapa nih Pak Jejer? Satu gedung itu hitungan kita kalau pengalaman kemarin ya, itu informasi dari Dinas Perkim ya. Ini kan pelaksananya kan Dinas Perkim. Betul. Karena Perkim ini juga mitra kerja di Komisi 4. Rata-rata di angka 15 miliar ya. Satu gedung. Tapi kita juga kemarin kan saya termasuk orang yang mengkritisi. Artinya jangan dipukul rata lah semua 15 miliar. Hasilnya efisiensi juga. Maksudnya kan dinas-dinas yang sedikit lah bidang-bidangnya jangan disamain dengan dinas-dinas yang bidangnya banyak kan nanti itu apa namanya gedung bisa jadi lapangan sepak bola kan iya kan saya seperti itu. Makanya ini cobalah kalau misalkan disesuaikan dinas-dinas yang ramping itu nggak usah besar-besar lah, dikurangi lah berapa, jangan sampai 15 mungkin 10 kan bisa gitu maksudnya. Cuman bidangnya berapa kan masa gedungnya sama dengan yang bidangnya banyak juga kan. Ini kan juga pemborosan saya rasa. Ini juga saya kasih masukan ke Dinas Perkim ya, yang saat ini sebagai pelaksananya saya sampaikan ini tolong untuk dinas-dinas yang memang bidang-bidangnya sedikit, tidak usah lah itu maksudnya anggarannya apa gedungnya dibuat sama dengan anggaran dengan dinas lain yang bidangnya disesuaikan. Ini kan efisiensi kan, lumayan kan kalau misalkan satu gedung gitu ya. Iya lumayan kumpulin satu gedung misalkan anggap 5 miliar ada efisiensi kali sekian bisa dapat benar. Iya saya rasa seperti itu. Janganlah kita karena udah ada undang-undangnya payung hukumnya akhirnya kita juga tanpa perhitungan efisiensi seperti itu. Nah, berarti tapi tadi sudah diestimasi kurang lebih 15 miliar untuk satu gedung ya, kurang lebih ya. Jadi 1 tahun itu anggarannya 200 miliar dan itu juga termasuk untuk sarana prasarana juga ya. Termasuk diantaranya. Baik, ini mudah-mudahan juga tentu saja anggarannya ini bukan hanya bersumber dari PAD Kabupaten Serang saja. Apakah ada arah CSR begitu Pak Jejer? Ya kalau dilihat di Perda ya, di sana kan disebutkan bahwasannya pembangunan Puspemkab itu kan dari dana APBD. APBD itu kan ada 2 macam ya, bisa dana dari PAD, artinya APBD Kabupaten Serang, bisa juga dana transferan. Transferan itu kan bisa dari APBN, bisa dari provinsi kan seperti itu. Betul. Nah kalau untuk CSR itu belum sampai saat ini belum ada wacana ke sana ya. Dari pihak swasta begitu ya. Karena di Perda itu disebutkan bahwasanya anggarannya dari APBD Kabupaten Serang, sedangkan APBD kan sumber dananya dari PAD, APBD Kabupaten Serang juga dana transferan kan, artinya dana dari pusat dan dana dari Komisi Bandung. Jadi memang belum ada arah dari swasta ya, belum termasuk di dalam isi Perda tersebut ya. Baik, nah tentu saja ini untuk masyarakat kalau melihat dari mungkin ada beberapa yang sudah sempat main ke Puspemkab. Nah ini memang gedungnya memang dibuat sama begitu ya, jadi memang ciri khas begitu ya. Iya mungkin ciri khasnya ya, ciri khas sesuai dengan muatan lokal. Betul. Saya juga belum mengorek ini maksudnya apa gini kan gitu. Tapi kalau lihat kita motif itu, maksudnya itu kan motifnya itu motif menara Masjid Banten ya, kan ada itunya tuh ya, ada menaranya itu. Betul. Arahnya ke sana saya rasa. Jadi ini semua OPD hampir mirip ya, hampir desainnya seperti mirip. Mungkin cuman
apa namanya ukuran gedung ya gitu maksudnya. Kan nanti juga akan dilengkapi dengan selasar ya, artinya dari gedung ke gedung kan ada ininya, ada lorongnya. Jadi ketika musim hujan ya tetap artinya gedung itu memudahkan komunikasi ke depan. Betul. Berarti luar biasa kayaknya memudahkan iya, juga keren, ya. keren. Nanti kedepannya itu keren ya Bu ya. Ada namanya nanti apa namanya ada ini juga kan ada semacam apa kolam ya apa namanya itu seperti itu ya. Kedepannya itu lumayan gitu ya. Artinya bisa jadi salah satu ikon Kabupaten Serang. Apalagi berada di pinggir tol ya. Betul. Jadi semua orang bisa melihat oh ini Kabupaten Serang. Luar biasa, ini yang pasti ditunggu-tunggu ya. Apalagi yang mungkin saat ini terbangun adalah OPD krusial ya, istilahnya OPD yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat ya. Dan ini insya Allah di tahun depan otomatis kalau memang sudah rampung tahun ini sudah mulai beroperasi tahun depan ya. Awal tahun depan. Jadi masyarakat Kabupaten Serang bisa cek nih mana aja OPD yang sudah pindah gitu ya. Jangan sampai ntar di OPD sebelum ya. Iya, memang ini nanti saya rasa itu di pintu tol apa di pinggir jalan itu harus disebutkan juga ya. Mana saja yang sudah gitu. Iya. Saya lihat tuh kalau BKPSDM kan sudah ada tulisannya ya, walaupun tulisannya sementara gitu. Betul. Saya rasa dinas lain juga harus ngikutin ketika nanti Januari itu sudah mulai diisi, artinya nama di situ apa ada yang tertera ya yang ada di sana gitu, maksudnya biar masyarakat itu paham gitu ya. Jangan sampai nanti datang ke gedung yang lama kan, kasihan juga. Harus ada sosialisasi. Benar, ya. Seperti itu. Terkait dengan bantuan keuangan, nah ini dari Provinsi Banten, apakah juga nanti dianggarkan per tahunnya seperti itu? Ya saya kan baca juga di media. Artinya perda ini kan ditunggu-tunggu oleh Provinsi Banten. Mungkin dengan keluarnya perda ini kan payung hukumnya lebih kuat. Jadi kan alasan untuk penganggaran secara multi satu tahun jamak. Saya baca sendiri di media. Artinya perda ini bukan hanya ditunggu oleh Kabupaten Serang, tapi pemerintah Kabupaten Serang. Jadi ditunggu juga oleh pemerintahan Provinsi Banten. Informasi yang saya baca seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau memang sudah rampung begitu ya. Ini juga menjadi payung hukum di mana akan dianggarkan setiap tahun ya. Karena ini kan tuntutan ya, tuntutan keadaan. Artinya ini kan Kota Serang sudah berdiri 15 tahun yang lalu. Tetapi kok di Kota Serang masih ada pemerintah Kabupaten Serang. Kan seperti itu kan. Dengan dipindahkannya kan itu kan. Dengan dipindahkannya itu kan otomatis kan lebih memperjelas. Pemerintah Kabupaten Serang ada di Kabupaten Serang bukan di Kota Serang. Kadang-kadang juga kan agak kesulitan kan koordinasi segala macam kan karena ada pemerintah kabupaten di Kota Serang kan. Betul. Ini salah satu solusi yang harus secepatnya diselesaikan tentunya. Mudah-mudahan di 2024 kantor DPRD dan kantor bupatinya ya sudah bisa pindah, bisa dibangun di sana kan. Di 2024 ya. Baik, dan apalagi mungkin dengan adanya perda ini otomatis bantuan keuangan dengan kabupaten kota lainnya bisa dibedakan ya, karena Kabupaten Serang tadi ya kebutuhannya juga lumayan lebih besar begitu. Kan Kabupaten Serang ini adalah kan ibu kandung kan, dari kota Cilegon dan kota Serang. Betul. Pemekaran tadi kan gitu maksudnya. Kan ini kan kasusnya kan berbeda kan gitu. Biasanya kan ibu itu kan nggak pindah gitu maksudnya. Benar nggak Bu? Ini kan ibu harus pindah kan gitu. Biasa selama ini kan ibu itu tetap bertahan kan di sana. Terus yang lainnya pemekaran kan ngikutin kan enggak. Sekarang kan ada kasusnya gitu. Ya ini ibu kandungnya harus pindah lokasi ke lokasi lain. Seperti itu. Ini kan lebih jadi permasalahan dengan daerah lain ini agak beda sedikit gitu maksudnya. Makanya ini benar untuk mempercepat itu ya harus disiapkan juga kan lahan harus pemkabnya. Betul. Nah, terkait dengan perdanya sendiri sudah berapa persen sih Pak Jajak? Kalau perdanya kan sudah tahap ke pembahasan ya. Sebentar lagi nanti ada konferensi itu kan akan dipanggil juga dinas lain ya, dinas misalkan dari dinas lain tentang gimana kajian hukumnya kan seperti itu maksudnya. Biasanya itu dinas bagian hukumnya lah nanti akan dipanggil sejauh mana kan gitu. Kita akan minta masukan juga kan gitu maksudnya dari biasanya itu dinas yang berkaitan dengan hukum, dinas apa ya Bu? Dinas nanti kajian hukumnya ada kajian hukumnya gitu maksudnya. Kita bisa minta pendapat lah, minta pendapat dari dinas terkait juga kan. Targetnya kapan nih Pak untuk rampung? Biasanya si perda ini cuma 3 bulan ya. 3 bulan itu udah sampai ke provinsi kan seperti itu. Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat ya ini bisa rampung dan bisa langsung diterapkan gitu. Nah, sekarang
dari fungsi legislasi. Nah, legislatif kan ini adalah fungsi pengawasan juga. Nah, apakah juga di Komisi 4 nih terutama, apakah juga melihat dari kondisi pembangunan Puspemkapnya sendiri juga mengawasi juga begitu Pak? Ya, kita sudah 2 kali ya. Pada saat awal-awal progres sekitar 20%-an kita sudah hadir ke sana. Kita juga ingin memastikan apakah spesifikasi bahan bangun sesuai dengan apa yang ini sesuai dengan apa yang dianggarkan. Terus juga terakhir kita juga mengadakan kunjungan juga kan gitu. Kunjungan ke sana juga tujuannya untuk memastikan bahwasanya pembangunan Puspemkap ini juga tepat waktu ya, sesuai dengan perjanjian dengan pihak pelaksana. Nah, ini juga memang harus didorong ya, agar dari pelaksananya pun juga tidak molor begitu ya. Jadi biar sesuai dengan target pembangunannya sendiri. Nah, sekarang kita ke sosialisasi, apalagi Pak Jajat ini dari Cikesal ya Pak Jajat ya. Dapil berapa nih Pak? Dapil 3. Respon masyarakat khususnya di konstituennya Pak Jajat dengan adanya Puspemkap, banyak yang sudah tahu atau belum sih Pak? Iya, memang ini sosialisasinya dirasakan masih kurang ya. Masih kurang karena ada beberapa masyarakat juga tidak tahu ya. Kalau BKPSDM itu sudah pindah ke Kaserangan kan seperti itu kan. Makanya ini saya rasa salah satu media ya, baik online maupun media tertulis ya, koran segala macam gitu, harus memberikan informasi sosialisasi. Mungkin salah satunya juga lewat radio ini kan seperti itu juga harus gencar dilakukan kan seperti itu. Makanya saya juga bagian dari orang yang ikut kontribusi mempromosikan ini. Ada media sosial kan yang saya sampaikan, dimana pada saat saya pengawasan saya share di media sosial, di Facebook ataupun di Instagram itu untuk menyampaikan pesan ke masyarakat bahwasanya Puspemkap lagi dibangun sekarang, nanti mau pindah kan seperti itu. Ya, bahasanya bagian tujuan seperti itu, mempromosikan bahwasanya Puspemkap mau pindah loh, bukan hanya di Kota Serang lagi tapi akan pindah ke Kaserangan, Kecamatan Ciluas. Kecamatan Ciluas sebagai ibu kota Kabupaten Serang ya. Jadi ini perlu dorongan sosialisasi juga agar masyarakat yang mungkin juga di daerah-daerah lain yang karena kan Kabupaten Serang 29 kecamatan, luas sekali, dan ini bentuk sosialisasinya memang harus digencarkan begitu ya. Apa yang kita lakukan ini kan juga bagian dari betul, itu ya. Betul. Promosi ke masyarakat. Promosi. Jadi yang belum tahu, oh ternyata udah pindah. Udah pindah kan gitu maksudnya. Gitu. Itu kan kabar baik buat Kota Serang juga kan. Betul. Apalagi nanti tahun depan baru nanti bertambah lagi. Ya. Nah yang mungkin sekarang sudah beroperasi nih yang berhubungan dengan kepolisian, yang kabupaten ya, Polres Kabupaten itu sudah beroperasi, BKPSDM juga sudah beroperasi. Nah ini butuh sosialisasi lebih masif lagi ya, apa saja OPD-OPD yang akan segera pindah juga begitu. Nah terakhir nih Pak Jajat, mungkin dari Pak Jajat sendiri nih, nah ini kan juga tentu saja dari pribadi, dari Komisi 4, tentu saja apa yang mungkin menjadi tantangan ke depan? Tantangan ke depan. Tantangan mengenai apa? Puspemkap, apa nih kira-kira yang mungkin di lapangan yang mungkin menjadi tantangan gitu? Apa sih yang sulit? Apakah dari lahan? Ya, tantangan ke depan itu tentunya yang paling besar adalah penganggaran ya. Itu kan penganggaran yang paling utama ya. Sumber penganggaran ini ya harus dipastikan atau tepat waktu ya, tepat sasaran juga seperti itu. Dan kita juga ingin jangan sampai pembangunan Puspemkap ini meninggalkan sebuah permasalahan hukum kan seperti itu. Betul. Makanya saya minta semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Puspemkap ini jangan sampai ini ke depan ada permasalahan hukum. Ini kan akan mencoreng pemerintah Kabupaten Serang. Jadi pastikan semua sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan sampai ada pihak tertentu yang melanggar hukum. Betul. Apalagi nanti kalau sudah rampung nih pakainya, sudah ada acuan atau dasar landasannya begitu ya. Oke, ada pesan nggak yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Serang? Kemudian apa nih mungkin harapan dari Pak Jajat sendiri dari fraksi PKS Komisi 4? Ya, yang saya harapkan pertama adalah poin pertama kita ingin secepatnya Puspemkap ini bisa pindah tepat waktu 9 tahun. Yang kedua kita juga berharap sumber pendanaan ini bukan hanya dari pemerintah Kabupaten Serang, tetapi juga berharap dari pemerintah Provinsi Banten juga dari pemerintah pusat seperti itu. Yang terakhir harapan kita dari fraksi PKS tentunya kita ingin pembangunan Puspemkap tidak meninggalkan permasalahan ke depan seperti itu. Ingin berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, aturan yang berlaku. Jangan sampai nanti ketika Puspemkap ini sudah berdiri itu ada permasalahan hukum yang bisa mencoreng pemerintah Kabupaten Serang. Amin. Mudah-mudahan di perjalanannya tidak ada kendala. Mudah-mudahan juga sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kemudian dari segi anggaran yang tadi disampaikan oleh Pak Jajat ini mudah-mudahan juga selain dari Banke provinsi tapi juga ada dari pusat begitu ya.
kita tunggu perdanya rampung nih, mudah-mudahan sebentar lagi begitu ya Pak Jajat ya, insya Allah. Baik, ini tentu saja Pak Jajat, ini periode berapa sih Pak? Pertama. Periode pertama. Wah, Nanti kalau misalkan gedung DPRD sudah dibangun, kita siaran lagi. Nah, siap-siap nanti langsung Masih bisa masuk ya. masyarakat. Betul. Jangan sampai demonya salah alamat. Demonya jangan di Kota Serang, udah harus pindah ke udah Kota pindah Serang. di 2024 ya rencananya ya. Iya, 2024. Itu rencana Allah. dari Batu ya. Rencananya itu dari provinsi. Dari provinsi. Ya, rencana ya, untuk DPRD ya. yang harus dipersiapkan ya. Nah, itu ya. Karena kan sekarang juga masih di area ini ya, pendopo ya, Ya, untuk pendopo. DPRD Kabupaten Serang. Sukses terus Pak Jajat, Amin, sehat amin. selalu dan diberikan kelancaran ya di setiap aktivitas. Mampir lagi ke Seranggawe. Siap. Ada beberapa Semoga ya. obrolan PR nih kita Ya, kayaknya. semoga Seranggawe tetap jaya di udara. Amin, 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 Dan amin. semoga cepat dibangun juga nih. Benar. Ada dinas terkait, semoga ini cepat aspirasi Seranggawe ini diakomodir ya, direalisasikan karena ini gedung udah kelamaan ini. Waduh, curhatan Iya, nggak apa-apa, saya Iya, sampaikan nggak juga apa-apa kan. Pak Ya, Jajat maksudnya ya. kan ya. Oke. Ini juga kan sebagai bentuk sosialisasi Benar, ya itu untuk maksudnya. OPD dan Benar. juga teman-teman yang lain di Kabupaten Serang. Mudah-mudahan ini kita juga bisa terangkat. Ya. Baik, Cinta Sergel, ini kayaknya sudah jam 10. Obrolan kita makasih banget yang udah nonton. Kita nggak bisa sapa satu-satu nih Pak karena lumayan banyak yang ikut nonton. Tapi nanti kita akan save siaran kita. Jadi yang ketinggalan yang mungkin baru gabung nanti bisa cek di IGTV-nya Seranggawe FM. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ahmad Jajat ST, anggota DPRD Kabupaten Serang, fraksi PKS dari Komisi 4, dan juga sekaligus anggota Pansus Pusmenkap. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam buat teman-teman dan keluarga ya Pak. Dan Pencinta Sergel, kita pamit juga dari siaran pagi. Habis ini data Resti di rest area. Ketemu lagi di siaran pagi besok ya jam 7 pagi. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.